Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, bab yang ke-7, yaitu Waqaf dan Wasol. Indikator pembelajaran. 1. Mampu membaca Al-Quran dengan cara baik dan benar. 2. Mampu menyatakan keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. 3. Mampu menjelaskan pengertian waqaf dan wasol. 4. Mampu mengidentifikasi waqaf dan wasol dalam bacaan. 5. Mampu menerapkan hukum bacaan waqaf dan wasol. 6. Mampu mempraktikkan bacaan waqaf dan wasol dalam membaca Al-Quran. 7. Mampu merinci pembagian waqaf dan wasol. Hukum bacaan waqaf. 1. Pengertian waqaf. Secara bahasa, waqaf berarti berhenti. Sementara berdasarkan kaidah ilmu tajwid, secara istilah, waqaf berarti memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Ada yang memaknai waqaf dengan menghentikan bacaan sejenak baik di akhir maupun pertengahan ayat. 2. Macam-macam waqaf. 1. Waqaf idtirari, yakni menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan nafas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan sebab-sebab lainnya. 2. Waqaf ikhtiyari. Waqaf ini biasa juga disebut waqaf ijtihadi, yakni jika seorang pembaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Waqaf ikhtiyari mempunyai 8 macam. Antara lain, 1. Waqaf tam, yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat dari segi makna dan lafadznya tidak berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya. 2. Waqaf kafi. Waqaf kafi adalah waqaf pada suatu kalimat yang dibaca sempurna tanpa melakukan pemotongan kalimat di tengah ayat dan tidak memiliki ikatan lafadz dengan kalimat sesudah atau sebelumnya, namun memiliki kaitan dari segi makna. 3. Waqaf hasan, yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada ayat yang susunan kalimatnya sudah sempurna. 4. Waqaf qabih, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran pada tengah-tengah ayat atau ayat yang tidak sempurna sehingga berpengaruh pada arti dan kandungan ayat. Waqaf ini harus dihindari. 5. Waqaf bayan, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran pada suatu kalimat, suatu ayat yang masih ada keterkaitan antara lafadz sebelum dan sesudahnya. Karena keterkaitan itu, sehingga lafadz sesudahnya tidak dapat dimengerti tanpa lafadz sebelumnya. 6. Waqaf jaiz, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat dalam sebuah ayat dan lafadz yang datang setelah berhenti membaca itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa mengurangi arti dan maksud kalimat. 7. Waqaf sholih, yaitu menghentikan bacaan pada sebuah kalimat karena lafadz tempat dia berhenti menjelaskan lafadz ayat sesudahnya. 8. Waqaf mafhum, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang sempurna
baik dari segi lafadz maupun arti ayat, sehingga kalimat tersebut bisa dijadikan awal bacaan tanpa merusak arti dan maksud ayat. 3. Tanda-tanda waqaf. 1. Waqaf la wasol. Tanda waqaf berupa lam alif, artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda waqaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi jika tanda waqaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Contohnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. 2. Waqaf lazim. Tanda baca mim berarti harus berhenti. Waqaf lazim juga disebut waqaf tam atau sempurna karena tanda waqaf ini menandakan sempurnanya suatu kalimat. Jadi, kalimat sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Contohnya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. 3. Waqaf waqfu aula. Tanda waqaf qala berarti diutamakan berhenti. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda waqaf ini, diutamakan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut. Contohnya, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. 4. Waqaf muraqabah atau mu'anaqah. Tanda waqaf titik 3. Artinya berhenti di salah satu tanda tersebut. Waqaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali dan kita harus berhenti di salah satu tanda waqaf tersebut. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi bisa berhenti di salah satu tanda titik 3 tersebut. 5. Saktah. Tanda waqaf sin. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi apabila terdapat tanda waqaf tersebut, maka harus berhenti sejenak sehingga memutus bacaan, tetapi tidak diperbolehkan bernafas. Contohnya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi, ketika bertemu dengan waqaf tersebut, berhenti sejenak dengan menahan nafas. 6. Waqaf jaiz. Tanda waqaf huruf jim, artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contoh, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwadan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Atau kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwadan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. 7. Waqaf waslu ula. Tanda waqaf shola yang berarti diutamakan untuk melanjutkan. Apabila menjumpai tanda waqaf tersebut, kita boleh berhenti atau melanjutkan, tetapi lebih diutamakan untuk melanjutkan. Contoh, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin.
8. Waqaf mutlak. Tanda waqaf huruf to yang artinya harus berhenti. Jadi apabila menemukan tanda waqaf ini pada bacaan, maka harus berhenti. Contoh, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 9. Waqaf qabih. Tanda waqaf huruf qaf yang artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda waqaf ini, diutamakan melanjutkan bacaan. Contohnya, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 10. Waqaf murakhas. Tanda waqaf huruf shad berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan nafas karena panjangnya satu ayat, maka kita meneruskan bacaan. Tanda waqaf shad ini sangat jarang ditemukan dalam Al-Quran. Contohnya, wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Jadi, ketika kita tidak kehabisan nafas, harus atau diutamakan dilanjut. 11. Waqaf mujawwas. Tanda waqaf huruf za yang berarti diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda waqaf mujawwas ini dianjurkan untuk melanjutkan membaca. Contoh, amlil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. 12. Waqaf kadzalik dengan tanda waqaf huruf kaf berarti sama dengan waqaf sebelumnya. Jadi apabila menemukan tanda waqaf ini, maka harus menyamakan dengan tanda waqaf sebelumnya. Contoh, wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Karena waqaf sebelumnya adalah la wasol, tidak boleh berhenti, maka ayat berikutnya juga sama, tidak boleh berhenti alias dilanjutkan. 13. Waqaf mustahab. Tanda waqaf qif berarti diutamakan berhenti. Apabila terdapat tanda waqaf ini, dianjurkan untuk berhenti daripada melanjutkan. Contoh, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidain. Hukum bacaan wasol. Secara bahasa, wasol berasal dari kata wasola yang artinya sambung, menyambung, atau terus. Sementara secara istilah ilmu tajwid, wasol adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda waqaf yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas, atau dengan kata lain, menyambung ayat satu dengan ayat lainnya dengan cara sebagai berikut. 1. Cara membacanya disambung dengan harokat akhir. Huruf pada ayat pertama tetap dibaca apa adanya jika berharokat fathah, kasroh, atau dhammah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika diwasolkan, maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ditambah nun dengan harokat kasroh jika akhir kata ayat yang akan disambung berharokat fathatain, kasrotain, maupun dhammatain. Contoh, Qul huwallahu ahadan, Allahus somadu. Jika diwasolkan, maka dibaca Qul huwallahu ahadanillahus somad. Ayo berlatih. Setelah kita membahas tentang waqaf dan wasol, selanjutnya silahkan kerjakan soal latihan berikut ini. 1.
Saat belajar kelompok dengan teman sekelas, ada satu teman meminta dirimu menjelaskan pengertian wakaf secara makna bahasa dan juga istilah tajwid. Bagaimana kamu menjawabnya? 2. Apa yang kamu lakukan saat membaca Al-Quran dan di tengah ayat ada tanda wakaf mutlak? 3. Pelajaran apa yang kamu dapat setelah belajar tentang wakaf dan wasol selain kaidah membaca Al-Quran? 4. Hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Wakaf dan wasol termasuk bagian dari ilmu tajwid. Berarti apa hukum mempelajari keduanya? 5. Suatu hari Rita membaca Al-Quran. Namun karena belum pernah belajar tentang wakaf dan wasol, dia seringkali berhenti membaca sembarangan. Bagaimana jika kamu mengetahui hal ini? Demikian pembahasan kita tentang wakaf dan wasol. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.